Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan, NIM 2210-7016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subjek-subjek hukum internasional. Saat ini, hukum internasional sangat mempengaruhi bagaimana hubungan antar negara di dunia berkembang. Hukum internasional tidak terlepas dari siapa pelaku atau subjeknya. Sangat penting bagi siswa untuk memahami apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah hukum internasional dan pengembangan hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum internasional itu sendiri. Berikut pembahasan apa saja dari subjek hukum internasional itu. Yuk, mari kita simak. Subjek-subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antar negara seperti prinsip non-interferensi dan kedaulatan negara. Negara juga memiliki peran penting dalam mengikuti hukum internasional untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang paling penting. Sebagai entitas yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan atau wilayahnya, negara dapat menjadi anggota dalam organisasi internasional seperti PBB dan WTO. Semua negara tunduk pada hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu negara harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berkedaulatan, dan hubungan negara lainnya. Yang kedua, subjek-subjek hukum internasional adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang terdiri dari kumpulan negara-negara atau entitas lain yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional dan dapat terlibat dalam hukum antar negara dan entitas lainnya. Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan menjadi forum untuk negosiasi dan penyelesaian konflik, serta dapat memberikan bantuan dan kerjasama kepada negara-negara anggotanya. Subjek-subjek hukum internasional yang ketiga adalah individu. Individu adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Salah satu hak yang dimiliki oleh individu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas berpendidikan. Namun, hak asasi manusia seringkali dilanggar di berbagai negara di dunia. Selanjutnya, subjek-subjek hukum internasional adalah Vatikan. Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena dia diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, terlibat dalam perjanjian internasional, dan tergabung dalam berbagai organisasi internasional. Ini terjadi setelah 11 Februari 1929. Perjanjian Lateran ditandatangani antara Italia dan Tahta Suci. Perjanjian ini mengizinkan pembentukan negara Vatikan dan mengembalikan sebagai tanah Romawi. Tahta Suci atau Kuria Vatikan adalah subjek hukum internasional yang berkaitan dengan Paus dan Gereja Katolik. Yang terakhir, subjek-subjek hukum internasional adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau PMI adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang beroperasi di seluruh dunia sebagai organisasi kemanusiaan. PMI memiliki status hukum dalam konteks hukum internasional. Ini berarti bahwa PMI diakui sebagai entitas hukum yang dapat berpartisipasi dalam perjanjian internasional, menjalankan misi kemanusiaan di berbagai negara, dan tunduk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur kegiatan organisasi-organisasi semacamnya. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
telah menonton video saya. Thanks for watching.